Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Saya bersama expert kita, Pak Dr. Henry Uranus, juga dosen mengajar di Prodi Teknik Elektro. Nah, kita akan ngobrol tentang topik yang sangat hot akhir-akhir ini, yaitu tentang solar energi. Tapi sebelum mulai mungkin kita mau kenal sedikit program studi Teknik Elektro UPH itu. Kalau mahasiswa belajar di Teknik Elektro itu belajarnya apa aja, Pak Henry? Ya, teknik elektro adalah ilmu yang mempelajari tentang manipulasi elektron untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk manusia. Di UPH ini, teknik elektro kita mempunyai dua konsentrasi. Yang satu adalah elektronika dan IoT. Yang kedua adalah ICT dan Big Data. Jadi, teknik elektro UPH mahasiswa itu belajar mulai dari elektronika, power, sampai ke teknologi yang sedang emerging saat ini seperti IoT, seperti juga Big Data, juga teknologi kendaraan listrik dan sebagainya. Oke, jadi paket lengkap ini ya, belajar semuanya, mudah-mudahan masuk ke industri terus siap. Nah, kita di topik solar energy nih kebetulan ya. Dan biasanya sih masyarakat berpikirnya untung atau enggak sih pakai solar energi ya, tapi tentu ada pertaruhan yang lebih besar. Biasanya renewable energy itu dibicarakan terkait dengan climate change gitu ya. Itu ceritanya gimana, Pak Henry? Ya, climate change adalah sesuatu yang sudah disadari oleh orang-orang di seluruh dunia, yaitu perubahan iklim yang terjadi pelan-pelan dalam jangka ratusan tahun. Pelan-pelan suhu bumi itu makin naik, sehingga menyebabkan iklim ini berubah. Daerah yang tadinya tidak banjir menjadi banjir, kemudian daerah yang biasanya mudah untuk bercocok tanam menjadi susah air, misalnya kekeringan dan sebagainya. Sehingga itu sebenarnya sesuatu yang sangat mengancam bagi manusia. Lalu tahun 2015 PBB itu mengadakan yang disebut Perjanjian Paris yang diikuti oleh banyak negara termasuk Indonesia. Dan tahun 2016 Perjanjian Paris itu ditandatangani, ya. Indonesia termasuk yang menandatangani Perjanjian Paris dan bahkan disahkan lewat undang-undang, ya, sehingga siapapun presidennya, pemimpinnya, dia wajib untuk memenuhi semacam komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris yang disebut National Determined Contribution (NDC). Dan Indonesia itu punya kewajiban mengurangi emisi CO2 itu sekitar 0,5 sekian gigaton ya sampai tahun 2030 gitu. Nah, sebenarnya tapi Indonesia dibanding negara-negara maju dosanya seberapa sih terhadap climate change, Pak Henry? Kontribusi Indonesia terhadap total emisi CO2 ekivalen yang dilepas ke atmosfer itu hanya sekitar 1,6 sekian persen dari total, ya. Itu sebenarnya kecil, namun sayangnya sekalipun kecil itu termasuk 10 besar. 10 besar pengemisi CO2 ekivalen yang mempengaruhi climate change. Memang dari ukuran ekonomi Indonesia terus menanjak ya, dan mungkin akan masuk ke 5 besar juga ya, karena populasi kita banyak. Jadi ini memang harus serius ya dijalani. Nah, tapi kalau kita ngomong soal solar energy ya, dari sisi konsumen sebenarnya apa udah untung kalau kita pakai solar cell di rumah atau di mall atau di industri, Pak Henry? Ya, semuanya sangat tergantung besarnya investasi, ya. Besarnya investasi tentu bergantung pada merek apa yang dipilih, berapa besar, siapa kontraktor yang mengerjakan itu dan sebagainya. Secara umum ya, sekitar 15 sampai 20 juta untuk per kilowatt
peak ya yang dipasang gitu di atap rumah lah ceritanya ya. Dan dengan angka segitu kalau memang bisa dapat 15 juta per kilowatt peak sebenarnya cukup ekonomis. Tapi kalau tidak dapat kebanyakan mungkin sekitar 20-an juta per kilowatt peak itu agak marginal. Agak marginal ya hitungnya bukan dari satu bulan bisa hemat bayar PLN berapa, bukan. Tapi hitungnya adalah menghitung keseluruhan lifetime efektif dari sistem yang dipasang, berapa investasi yang dikeluarkan, berapa energi yang diproduksi, lalu harga energinya yang disebut LCOE ya, leverage cost of energy, dibandingkan dengan harga energi beli dari PLN misalnya. Itu agak marginal ya, kalau dapatnya sekitar 20-an juta per kilowatt peak itu agak marginal. Mungkin kalau salah-salah sedikit ya bisa lebih mahal sedikit dari PLN punya harga. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi penghematan mungkin ya harus hitung yang cermat, dapat produk yang harganya oke dan sebagainya. Tapi ada aspek lain yaitu tadi membantu memitigasi climate change misalnya. Itu sesuatu yang tentu punya keuntungan tersendiri ya untuk yang diwariskan kepada generasi berikutnya misalnya. Jadi rupanya pola berpikir ekonominya agak beda sedikit ya. Jadi tadi Pak Henry nyebut per kilowatt peak berapa juta begitu ya ongkosnya begitu ya, karena kalau solar energi mungkin investasi di awal besar peralatannya tapi umurnya panjang, terus kita lihat selama umur hidup itu berapa banyak biaya yang kita keluarkan ya, termasuk untuk maintenance dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin kesimpulannya yang agak moderat adalah dibanding PLN yang mungkin lebih mahal sedikit saja tapi kita menyelamatkan bumi gitu ya. Kalau mau benar-benar untung, mungkin menghematnya dan berhitungnya harus lebih keras gitu ya. Paling tidak untuk harga sekarang. Iya. Tapi kalau misalnya minyak bumi, batu bara, energi yang klasik makin lama makin mahal, mungkin akan bersaing ya solar energi. Ya, untuk mengatasi climate change, kita lihat pemerintah juga menerapkan pajak karbon gitu ya, dan itu makin lama akan diterapkan ke sektor yang lebih banyak. Itu akan menyebabkan solar energy bisa menjadi lebih kompetitif karena harga energi yang lain itu akan naik gitu ya karena itu. Dan juga kita melihat harga energi fosil juga naik cukup gila-gilaan beberapa waktu terakhir. Gitu. Oke. Jadi memang mau tidak mau kita harus bergerak transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan. Walaupun secara ekonomi mungkin sekarang titik percabangannya ini ya bisa untung tapi mungkin sedikit lebih mahal dari PLN gitu ya. Kita akan lanjut ke obrolan di klip berikutnya juga tentang teknologi yang lagi hot yaitu electric vehicles.